DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara, diikuti oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala OPD, serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian Diana Kartika. Rapat paripurna ini sah untuk dilaksanakan. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Abidina Astu Nama Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat secara resmi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana agenda Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini merupakan rangkaian dari rapat paripurna pada tanggal 20 Juni tahun 2024 yang lalu, dan rapat paripurna hari ini adalah finalisasi dari seluruh pembahasan tentang Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Marilah kita sepakati bersama bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dua, penyampaian ringkasan pendapat akhir fraksi. Tiga, pengambilan keputusan DPRD. Empat, penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 5. Penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. 6. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Di luar acara tersebut tidak kita setujui. Setelah dibuka, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Langsung saja saya panggil dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Saudara Ibu Nurul Sejawati, waktu dipersilakan. Berdasarkan catatan penting dan rekomendasi strategis fraksi PDI Perjuangan 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi dimulai dari fraksi PDI Perjuangan hingga fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Dalam penyampaian pendapat akhir, fraksi PDI Perjuangan memberikan 21 catatan dan rekomendasi kepada pemerintah Kota Malang terkait persoalan yang terjadi di Kota Malang, yakni masalah PAD di tahun 2023 yang tidak tercapai
realisasi penyerapan anggaran, target sertifikasi aset, dan berbagai persoalan lainnya. 2. Realisasi penyerapan anggaran berada di angka 91,77% dan tradisi penyerapan anggaran selalu berada di deadline masa akhir anggaran, sehingga hasilnya terkesan terburu-buru dan kurang maksimal dalam tujuan utama anggaran. Implikasinya juga menambah silpa yang masih kategori besar sebesar 199,6 miliar. Fraksi PDI Perjuangan juga melihat belum optimalnya program sertifikasi aset, sehingga perlu ditarget kebijakan sertifikasi aset daerah hingga mencapai 100% di tahun 2024. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan barang milik daerah dan menjaga serta menginventarisasi aset milik pemerintah Kota Malang yang bisa dimanfaatkan, terutama bisa menambah sumber-sumber pendapatan asli daerah. 5. Sertifikat aset tanah sebanyak 8.264 di tahun 2020, tersertifikat sebanyak 922 dan yang 7.272 belum tersertifikat. Sementara pada tahun 2023 ada peningkatan sebanyak 1.813 sertifikat dan 3.635 sisa yang belum tersertifikat di tahun 2023 sebesar 4.629. 6. Operasional MCC masih sepenuhnya menggunakan APBD, sehingga ke depan harus dibangun kerjasama dengan semua pihak agar bisa terlibat dalam pengelolaan MCC melalui dana CSR atau skema lain, termasuk kerjasama dalam pengelolaan area komersil, sehingga bisa mendapatkan tambahan pemasukan bagi pemerintah Kota Malang. 7. PAD dari retribusi parkir yang masih jauh dari potensi yang ada, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan parkir. Titik parkir yang menggunakan bawah jalan perlu ketegasan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menertibkan. 8. Berbaca. 9. Persoalan yang sangat urgent dan pemerintah Kota Malang harus tetap memperjuangkan terkait rencana pembangunan pasar rakyat yang selalu ditunggu kepastiannya, di antaranya pasar besar, pasar dinding, dan pasar induk gada. 10. Kinerja perusahaan umum daerah yang masih jauh dari kata optimal bukan hanya persoalan pendanaan, output maupun dari sisi pelayanan juga menjadi catatan. Di antaranya Tugu Tirta di tahun 2023 masih mengalami berbagai kendala dan hambatan yang disebabkan beberapa permasalahan. B. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada PJ Wali Kota selaku KPM dalam merekrut direksi Pemda Tugu Tirta benar-benar memilih yang terbaik dan mampu menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi di Perumda Tugu Tirta, terutama dalam masa transisi direksi. C. Fraksi PDI Perjuangan mendorong tumbuh aneka usaha dengan menambah core business yang semakin luas, karena kami perhatikan Perumda Tunas masih belum maksimal kinerjanya, terutama dalam upaya menambah PAD, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Sebagai perjuangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dapat menyetujui dan menyepakati rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan bahwa semua usulan, saran dan pendapat anggota fraksi yang ada di komisi dan badan anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat fraksi ini. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2023. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Bapak Arif Wahyudi, Bapak dipersilakan. Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Sementara pendapat akhir fraksi PKB memberikan 12 catatan dan rekomendasi. Fraksi PKB selain menyoroti target PAD tahun 2023, juga menyoroti angka silpa di Kota Malang. Fraksi PKB juga menyoroti berbagai persoalan lain seperti masalah parkir, trotoar, hingga masalah lainnya. Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apalagi tahun 2023 ini merupakan yang ketiga kalinya secara betul-betul Kota Malang mampu mempertahankannya. Untuk itu, ke depan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK tersebut harus tetap mampu kita pertahankan di Kota Malang. 2. Dalam 10 tahun terakhir, presentasi realisasi belanja dan silpa APBD 2023 mempunyai capaian terbaik dengan nilai total APBD sebesar 2.829 sekian rupiah, realisasi 2.596 miliar sekian, silpa 199.626 sekian dengan persentase realisasi anggaran 91,77%. Silpa terhadap anggaran 7,05%. Capaian ini perlu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan pada tahun-tahun mendatang. 3. Opini wajar tanpa pengecualian seperti pada poin 1 di atas maupun realisasi APBD tahun anggaran 2023. Fraksi PKB berharap ke depan harus diikuti dengan perencanaan program yang betul-betul dapat mengaktualisasikan kebutuhan masyarakat, yang tentunya perencanaan dari sisi belanja harus berdasarkan skala prioritas yang berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kaitannya dengan hal ini sangat dibutuhkan kejelian membaca, kecerdasan menganalisa dari seluruh perangkat daerah, termasuk lurah dan camat atas apa yang menjadi kebutuhan real masyarakat. Di lapangan sering kita ketemui kegiatan-kegiatan yang seolah-olah tidak terdapat anggarannya, khususnya ketika masyarakat membutuhkan. Bahkan untuk memenuhi operasional perkantoran seolah berkekurangan. Namun di sisi lain ada kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan efisiensi, tapi dilakukan dengan berlebihan dan terkesan pemborosan. 4. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar 792 miliar sekian dari asumsi target sebesar 1 triliun ekuivalen 79,67%. Tentu merupakan satu hal yang perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi pelaksanaan pemenuhan targetnya. Fraksi PKB sangat menyayangkan ketika capaian target jauh di bawah apa yang sudah direncanakan. Bahkan yang lebih miris, ada capaian target yang di bawah 20%, bahkan 10% capaian target dari pendapatan asli daerah. Kalau seperti ini kenapa harus ditulis? Nanti ke depan kita rasional saja. Kalau tidak mampu tercapai, ya sudah kita turunkan. Sehingga penyusunan ini betul-betul dapat terukur dengan belanja yang sudah direncanakan. 5. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang sangat penting, namun seolah terlepas dan tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah. Misalnya, pengadaan lahan parkir untuk memulai keselamatan parkir di kawasan Kalitangan, pembangunan dan pemindahan puskesmas balik, pembangunan pelengsengan di badan aliran sungai dan beberapa program lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, fraksi PKB minta kepada pemerintah untuk menyediakan program dan kegiatan dimaksud. Tidak perlu trauma dengan kasus Kalitangan 50 untuk parkir Kalitangan. Kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah APBD akan mendukung, masyarakat pun juga akan mendukung, karena
kayu tangan menjadi salah satu rujukan wisatawan untuk nongkrong. Hari ini saya malas nongkrong di sana karena yang saya lihat adalah parkiran yang semalu. Penataan salah satunya adalah dengan menyediakan lahan parkir. Nah, masalah persampahan di Kota Malang akan menjadi beban berat bagi kita maupun anak cucu kita kalau tidak ditangani secara tepat. Untuk itu di samping pengelolaan sampah di hilir, yaitu tempat pembuangan akhir di sudut pulang, baik dengan metode sanitary landfill maupun landfill mining, maka penanganan di hulu, yaitu penanganan sampah mulai rumah tangga tentu akan membuahkan hasil yang pasti akan lebih baik. Saran konkret dari fraksi PKB adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan mengelola sampah berbasis rumah tangga atau mulai dari sumber sampah harus dilakukan. Tentu dalam hal ini pemerintah harus melakukan gerakan bersama masyarakat serta menganggarkan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan sebagai stimulan yang nantinya berkelanjutan akan dilakukan oleh masyarakat sendiri. 7. Ini Pak Wali yang 7 ini Pak pejabat wali kota juga mengikuti kondisi trotoar sebagai fasilitas para pejalan kaki di Kota Malang. Sangat banyak yang tidak bisa dimanfaatkan untuk para pejalan kaki, baik karena disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, seperti dimanfaatkan untuk parkir maupun tempat berjualan di samping kondisi alam, kontur tanah yang memang tidak memungkinkan dimanfaatkan untuk trotoar. Untuk itu, fraksi PKB minta sebelum memprogramkan dan menganggarkan untuk perawatan untuk pembangunan trotoar, perlu dilakukan kajian yang mendalam atas efektivitas dan manfaatnya, termasuk material atau bahan yang dipergunakan. Karena selama ini kita lihat bahan keramik yang dipergunakan untuk trotoar tidak mampu bertahan lama. Senyaman bicara masalah trotoar, maka penertiban atas trotoar kami minta adanya kecerdasan pemerintah untuk segera bertindak, di samping untuk memenuhi hak jalan kaki, juga dari faktor ketertiban dan keindahan lingkungan bisa terjaga. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada Bapak Rohmat Waktu, silakan. Hasil pembahasan lebih lanjut dalam rapat fraksi PKS, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah dan Perda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Sedangkan pendapat akhir fraksi PKS memberikan 17 saran dan rekomendasi. Fraksi PKS mendorong Pemkot Malang untuk meningkatkan indikator tingkat kemandirian daerah dengan cara memperbesar rasio PAD. Fraksi PKS juga mendorong Pemkot agar memaksimalkan realisasi belanja daerah dalam rangka memenuhi standar pelayanan maksimal. Evaluasi kerja pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kami berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Tepuk tangan untuk Kota Malang. Nomor 2, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang agar dapat meningkatkan indikator tingkat kemandirian daerah dengan cara memperbesar rasio PAD, yaitu melalui langkah-langkah melakukan kajian dan analisis yang aktual, terukur dan sistematis terhadap potensi pajak dan retribusi daerah, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. B. Membuat terobosan terhadap kebijakan terkait pajak daerah serta meningkatkan sinergitas antar OPD dalam meningkatkan realisasi pajak dan retribusi daerah. C. Optimalisasi teknik dalam mengumumkan pajak dan retribusi terutama pajak hotel, restoran, dan parkir tepi jalan demi menghindari potensi kebocoran pendapatan. Nomor 3, pemerintah Kota Malang harus dapat melakukan perencanaan program pemerintah secara matang, terukur dan sistematis berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, lengkap, komprehensif dengan kualitas perencanaan yang baik. Diharapkan anggaran daerah dapat terserap secara optimal sehingga silpa dapat ditekan. Nomor 4, fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan realisasi belanja daerah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal. Beberapa kendala yang menyebabkan tidak terrealisasi program pemerintah serta lemahnya perencanaan anggaran daerah akan menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali di tahun-tahun selanjutnya. Nomor 5, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fraksi PKS menuntut agar pemerintah Kota Malang dapat menyesuaikan
anggaran belanja pegawai pada postur APBD secara berkala, yaitu maksimal sebesar 30% dari total belanja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nomor 6, pemerintah Kota Malang harus berupaya serius dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan piutang daerah yang terus meningkat tiap tahunnya, yaitu dari 298 miliar menjadi tahun 2022 menjadi 321 miliar. Tahun 2023 pemerintah Kota Malang diharapkan dapat menyusun target penyelesaian yang terpisah dari perencanaan tahunan dengan melakukan pemetaan, penstabilan data, aturan kebijakan agar piutang daerah tidak terus membebani neraca keuangan daerah dalam postur APBD. Nomor 7, fraksi PKS mendorong agar Perumda Tugu Tirta dapat meningkatkan kinerja serta pelayanannya kepada masyarakat. Beberapa permasalahan seperti saluran pipa yang pecah, debit air yang masih kecil di beberapa titik, permasalahan perizinan AMDAL, WTP, spam yang belum maksimal beroperasi dapat mengganggu kebutuhan air bersih harian masyarakat. Kedepannya, kami berharap agar Perumda Tugu Tirta terus dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan perencanaan yang baik, responsif terhadap kendala teknik dan eksekusi program yang terukur sehingga dapat memberikan pelayanan prima yang diharapkan oleh masyarakat Kota Malang. Nomor 8, fraksi PKS mendorong agar PJ Wali Kota selaku KPM dapat segera merekrut Direktur Perumda Tugu Tirta yang mumpuni, profesional, dan mampu menyelesaikan tantangan persoalan yang saat ini terjadi di Perumda Tugu Tirta. Selain itu, kami berharap dalam masa transisi pimpinan direksi dalam struktur pimpinan Perumda Tugu Tirta saat ini, PLT direksi tetap mampu bekerja secara profesional dan proporsional. Nomor 9, fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang selaku KPM dapat mengevaluasi dan melakukan pendampingan secara komprehensif terhadap kinerja Perumda Tunas yang saat ini belum maksimal dalam menyumbangkan PAD. Diharapkan Tunas dapat berinovasi dalam mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi usaha dan kerjasama dengan pihak ketiga serta melakukan kajian dalam menyusun rencana bisnis yang profesional dan akuntabel. Nomor 10, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah BAD untuk melakukan percepatan program sertifikasi aset yang saat ini belum selesai dilaksanakan. Fraksi PKS meminta agar program sertifikasi aset dapat 100% secara tercapai di tahun 2024. Nomor 11, fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan kebijakan donasi pada sistem PPDB. Diperlukan kajian mengenai perbandingan daya tampung sekolah, total calon peserta didik, penyebaran di sekolah, serta analis pertumbuhan penduduk terutama bagi anak umur sekolah ke depannya. Selain dengan membangun sekolah negeri, pemerintah Kota Malang dapat bersinergi dan memperkuat peran serta meningkatkan kualitas sekolah swasta sebagai solusi alternatif untuk menampung seluruh calon peserta didik tanpa terkecuali. Kedepannya semoga warga senang masuk ke sekolah swasta karena dibantu oleh APBD Kota Malang. Nomor 12, fraksi PKS mendorong agar revitalisasi pasar besar serta penyelesaian permasalahan terhadap pasar bimbing dan pasar gadang dapat segera diselesaikan di tahun 2024. Malam 24 Juni 2024, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang, Ketua Haji Baru Rekso Haji AMD, distempel dan tanda tangan. Terima kasih kepada Pak Roman. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra, pada Bapak Joko Nilton, waktu dipersilakan. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja dalam suatu periode tertentu. Untuk fraksi Gerindra, dalam pendapat akhirnya terdapat 7 rekomendasi catatan yang diberikan terhadap Pemkot Malang. Fraksi Gerindra meminta Pemkot untuk memperkuat sistem pengawasan untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan pajak daerah, serta meminta Pemkot untuk melakukan pendataan aset dan kekayaan Kota Malang. Bertindak sebagai manajerial yang telah bekerja dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut juga menjadi bahan evaluasi
yang berguna atas pengelolaan keuangan yang terjadi di masa lalu. Dengan melihat atau membaca hasil rasio keuangan yang ada, maka dapat diketahui faktor-faktor apa yang telah menyebabkan keluaran yang diperoleh tersebut. Rasio solvabilitas juga akan menilai proporsi yang sama antara aktivitas terkait dengan hutang jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Demikian pula dengan rasio rentabilitas akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melihat kemampuannya melakukan mobilisasi penerimaan dari pendapatan asli daerah dengan aset yang dimiliki. Tinggi rendahnya surplus dan defisit akan menentukan kinerja pemerintah daerah pada suatu periode secara ekonomis efisien dan efektif. Dapat Paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, tanpa menguraikan di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi perjuangan kami, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. Agar pemerintah Kota Malang selalu melakukan perbaikan manajemen keuangan daerah dan bekerja lebih keras untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah Kota Malang terus meningkat lebih kuat dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan, retribusi dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya melalui pertama, kebijakan optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Di samping itu juga meningkatkan belanja barang dan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar. Kedua, terus melakukan upaya pembenahan dan penyempurnaan digitalisasi seluruh penerimaan daerah, baik penerimaan perpajakan, retribusi daerah, dan pungutan lainnya. Karena dengan sistem digitalisasi lebih menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kemudian dalam berbagai urusan. Tiga, agar memanfaatkan idle cash, yaitu cash yang belum dimanfaatkan, agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito. 4. Agar memperkuat sistem pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Retribusi yang diberikan harus mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Ekstensi retribusi perlu dioptimalkan. Penggunaannya dalam rangka mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah. 5. Agar melakukan optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini agar difokuskan pada penataan aset dan kekayaan Kota Malang untuk diversifikasi usaha. 6. Agar terus melakukan upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan penerimaan dari dividen atau penyertaan modal saham pada BUMD melalui optimalisasi BUMD dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Yang terakhir, dalam upaya meningkatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial. Untuk itu agar pemerintah Kota Malang menyusun program yang inline dengan pemerintah pusat dan lebih konsen perangkat daerah harus kreatif dan inovatif dalam menyusun kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan DAK dan terus menjalin komunikasi yang lebih agresif dengan pusat, kementerian dan lembaga dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya dari fraksi Golkar, Bapak Nur Malah, waktu silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Disertai rasa tanggung jawab, maka fraksi Partai Golkar memberikan pendapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang. Sementara fraksi Golkar juga memberikan 12 saran dan masukan. Fraksi Golkar selain menyoroti PAD Kota Malang, juga mendorong Pemkot untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Malang. Dengan pendapat akhir fraksi, kami memberikan beberapa catatan, saran dan masukan sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi target pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah yang selama ini kurang maksimal dan pemerintah kota masih bergantung pada pendapatan termasuk. Fraksi Partai Golkar mendesak untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerbitkan regulasi sebagai tindak lanjut atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. 2. Sebagai langkah antisipasi melonjaknya angka piutang pajak dari sektor pajak PBB yang sampai tahun 2023 sudah mencapai 298 derajat, serta untuk menggunakan pendapatannya, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota untuk seoptimal mungkin melakukan penagihan piutang pajak, serta dalam rangka mengurangi beban pajak, pemerintah daerah didorong untuk melakukan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 3. Di antara upaya pengetahuan dalam memajukan ekonomi kreatif sebagai langkah menuju transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan, fraksi Partai Golkar mendorong dalam pengalokasian anggaran penguatan sektor ekonomi kreatif melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan lain-lain harus lebih fokus dan lebih selektif sehingga berdampak kepada peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif. Namun demikian, fraksi Partai Golkar menekankan untuk terus dilakukan peningkatan kinerja pengawasan karena masih adanya 2 tingkat kerawanan korupsi dari 7 area penilaian, yaitu penyalahgunaan fasilitas kantor berpotensi kerawanan 52% dan risiko pengeluaran pengadaan barang dan jasa berpotensi kerawanan korupsi 31%. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pendapat aktif fraksi Partai Golkar Kota Malang yang dapat disampaikan terhadap Perda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023. Selanjutnya dari fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia, pada Bapak Suyadi, waktu dipersilakan. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia memberikan beberapa catatan. Yang pertama, sedangkan fraksi terakhir, yakni fraksi Damai Demokrasi Indonesia, memberikan 14 saran dan rekomendasi. Fraksi Damai menyoroti masalah kemacetan yang terjadi di Kota Malang. Parkir yang menggunakan bahu jalan, sehingga urgensi payung hukum mengenai Perda tentang penyelenggaraan yang mengatur titik-titik parkir sangat dibutuhkan, mengingat PAD dari distribusi parkir yang masih jauh dari potensi. 2, 3, 4, 5, dan 6 insya Allah terbaca dengan jelas. Yang ketujuh, dalam upaya Kota Malang untuk meningkatkan dan meratakan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, guna mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan dan jasa, diharapkan pemerintah lebih menitik beratkan pembangunan yang menyentuh masyarakat. Dalam hal ini adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan pengangguran. 8 dan 9 terbaca dengan jelas. Nomor 10, diharapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah bertindak aktif dan administratif terhadap potensi aset barang milik daerah dengan potensi pendapatan asli daerah
terutama aset daerah yang selama ini dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk kepentingan komersial. Demikian juga dengan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur perjanjian konsensi jasa dan properti investasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. 11 dan 12 terbaca dengan jelas. Nomor 13, sebagai penyandang predikat kota industri, jasa dan ekonomi kreatif, Kota Malang memiliki kemampuan dan kesempatan besar dalam menarik investor untuk berbisnis dan berinvestasi. Hal ini tersebut selain meningkatkan capital inflow akan menjadi stimulus bagi Kota Malang dalam mengurangi ketergantungan daerah akan dana APBD, sehingga permasalahan lapangan pekerjaan, pendapatan pajak, bahkan transfer teknologi dan mendorong terciptanya inovasi yang akan teratasi dengan sendirinya. Untuk itu diharapkan dinas terkait untuk lebih meningkatkan kegiatan promosi, peluang dan potensi daerah serta menyusun investasi proyek. Nomor 14, Perumda Tugu Tirta Kota Malang merupakan salah satu BUMD Kota Malang dengan prestasi yang membanggakan. Namun terkait dengan permasalahan water treatment plan BKP yang saat ini belum terselesaikan karena kendala perjanjian AMDAL serta seleksi tim direksi yang mengalami perubahan persyaratan. Terima kasih Pak Kiai. Dengan selesainya fraksi Damai Demokrasi Indonesia, angka lengkap 6 fraksi sudah menyampaikan. Dari pendapat akhir fraksi, semuanya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dan pimpinan rapat kemudian melakukan penetapan. Pendapat akhir fraksi. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat menyetujui dan menyepakati. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Golkar berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia berpendapat menyetujui dan menyepakati. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang yang akan disampaikan oleh Saudara PJ Wali Kota Malang pada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat. Usai menetapkan, kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir PJ Wali Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Kota Malang! Terima kasih. PJ
PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa dari catatan, saran, dan masukan dari fraksi, pihaknya akan melakukan perbaikan di tahun 2024. Terkait dengan aset di tahun 2024 ini akan melakukan pendataan sehingga semua aset Pemkot bisa tercatat. PJ Wali Kota Malang juga optimis dengan disahkannya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Ke depan akan dilakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik. Undangan dan hadirin berbahagia serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita selalu mengajarkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita semua dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sekaligus penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan hal itu serta memperhatikan dedikasi kerja keras berpacu dengan waktu, maka izinkan saya mengaturkan rasa terima kasih serta penghargaan kepada pimpinan Dewan, Badan Anggaran, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kota Malang. Kiranya ini akan menjadi torehan positif dan dikenang sebagai catatan positif atas kecepatan dalam menyelesaikan tahapan pembahasan hingga hari ini. Dengan belakangannya berita acara persetujuan bersama, dan saya juga memberikan apresiasi dengan kecepatan dimaksud, tetapi tetap diiringi dengan sebuah pemikiran kritis sekaligus konstruksi untuk perbaikan dan masukan bagi perjalanan pembangunan di Kota Malang ke depannya. Mencatat itu semua, maka saya juga menunjukkan pesan kepada segenap perangkat daerah dan juga perusahaan daerah di Kota Malang untuk mengimbangi dan bersungguh-sungguh di dalam menindaklanjuti beberapa catatan maupun saran yang sudah disampaikan. Kolaborasi sinergis seperti inilah yang dibutuhkan untuk makin menyuburkan bumi arema, dan kebersamaan langkah seperti ini pula yang akan mampu mengharumkan sekaligus memampukan Kota Malang dalam satu kemajuan secara hakiki. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita saat ini memasuki era kolaborasi, era di mana kita dituntut untuk membuka diri bekerja sama, membuatkan jejaring pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif dituntut untuk mampu menciptakan harmonisasi langkah. Beda pikiran adalah keniscayaan, karena Tuhan menciptakan keragaman dan Kota Malang juga makin kelihatan sekali karena banyaknya ragam warna. Namun perbedaan itu juga bukan untuk menjadikan kita harus berbenturan, apalagi menyebabkan percakapan. Oleh karenanya sekali lagi saya aturkan terima kasih atas semangat satu jiwanya, dan mari kuatkan terus semangat ini untuk mengantarkan Kota Malang makin maju dan maju. Selanjutnya kami akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Kita berharap proses evaluasi di provinsi nanti dapat pelaksanaan dengan baik dan tepat waktu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan harapan kita bersama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan biasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Izin Bapak pimpinan Dewan untuk paripurna besok, izinkan tidak dapat mengikuti, nanti kita akan tuju Pak Sekda untuk mewakili saya, karena besok pagi alhamdulillah Kota Malang masuk dalam final terkait dengan penghargaan wahana pertanggungjawab tahun 2023. Dan besok mohon doa restunya, kami akan memaparkan semua progres dan kelebihan dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terkait dengan penghargaan tata negara, yaitu terkait bagaimana kita melakukan inovasi dan kebijakan-kebijakan di bidang lalu lintas. Kemudian saya dapat
kami sampaikan, dan izin juga kami akan bacakan pantun. Tegur sapa kita ucapkan, semua itu karena persaudaraan. Kongresnya ini kepala BPJ mulai agak udah jamu mungkin ini. Saya tegur sapa kita ucapkan, semua itu karena persaudaraan. Kalau silpa sudah ditetapkan, mari kita siapkan RBD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Usai penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, kemudian dengan resmi Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan PJ Wali Kota Malang melakukan pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang ditandai dengan penandatanganan berkas pengesahan. Usai melakukan pengesahan, pimpinan rapat resmi menutup rapat tersebut. Paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam membahas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan TAPD dan PJ Wali Kota yang sudah menyelesaikan pembahasan, dan kita beri apresiasi penuh kepada Wali Kota periode 2018-2023 Bapak Sutiadi dan Bapak Edi Sofyan yang sudah menyelesaikan, dan kita DPRD Kota Malang sudah bisa menerima ini semua dengan baik. Selanjutnya ini adalah pembahasan APBD terakhir bagi Dewan periode 2019-2024 untuk APBD 2023. Kemudian sebagai bentuk syukur kita, marilah kita tutup paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 tepat pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di paripurna besok pagi dan sore. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Ya,
lagi tadi pandangan fraksi terkait dengan jawaban yang sudah tadi sampaikan, dan memang alhamdulillah semua fraksi menyetujui terkait dengan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023, walaupun ada beberapa catatan itu akan menjadi dasar kita untuk menindaklanjuti, dan nanti akan kami arahkan pada OPD untuk dapat menindaklanjuti terkait dengan catatan-catatan tersebut. Baik, mengenai sertifikasi aset yang belum tercapai Pak PJ, ini seperti apa? Ya, ini kami sudah koordinasi dengan pertanahan, dan sama seperti kami sampaikan kemarin, pertanahan saat ini kan sedang ada program sertifikat. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sertifikat tersebut kami sudah menyiapkan bisa akan lebih cepat penyelesaian sertifikat-sertifikat yang ada di yang milik pemerintah kota. Baik, dengan adanya keputusan ini Pak BJ, apakah ke depan ini bisa menjamin akan lebih baik lagi untuk Kota Malang? Insya Allah kita akan menjamin, karena kan kita ini bagian kemitraan di antara DPRD dengan pemerintah Kota Malang, dan DPRD telah memberikan masukan untuk lebih baik dan lebih sempurnanya ke depan. Cukup ya? RSUD di tadi seperti saya, kebutuhannya sangat mendesak sekali terkait SDM di RSUD Kediri. Ya, kalau dari SDM kan memang ada regulasi dari pusat, ya, karena jadi kebutuhan tersebut nanti apabila dari kebutuhan dari sumber daya manusianya kotanya tercukupi, kita sudah mengajukan beberapa kebutuhan terutama yang di bidang kesehatan, ya, tapi kan kuotanya juga dari pusat, dan nanti juga apabila ada yang mengikuti tercukupi ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang kan tidak tercukupi, ya, tetap kita akan Pak, untuk serapannya masih dinilai masih kurang begitu signifikan Pak oleh DPRD. Apa Pak langkah dari Kota Malang? Ya, ada beberapa pertimbangan ya terkait dengan ini, kan kita banyak efisiensi sebenarnya, ya, efisiensi terkait dengan tidak memenuhi target itu, tapi nanti yang bukan efisiensi itu akan kita beri penekanan kepada OPD-OPD itu. OPD mana Pak yang menurut Jakarta? Nanti kita cek lagi, saya tidak tahu OPD-nya. Ya, cukup oke, ya. Cukup. Sama polio tadi seperti apa? Oh, yang tadi ya kita inflasi alhamdulillah kita masih dalam deflasi ya, dalam kategori tataran yang normal. Tadi diingatkan oleh Pak Mendagri, saat ini yang cenderung naik itu di cabai merah dan bawang merah. Dan tadi udah ada beberapa solusi. Tadi saya juga sudah minta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, karena Kementerian Pertanian sudah memberikan champion. Ada orang-orang yang dapat dikerjasamakan dan diminta dihubungi agar ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan champion. Untuk bawang merah itu ada di Kabupaten Probolinggo, untuk cabai itu ada di Ngantang, Kabupaten Malang. Championnya sudah ada, kami minta Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Perumda Tunas untuk bisa koordinasi agar kita bisa antisipasi untuk kenaikan harga cabai merah dengan bawang merah. Yang polio Kalau polio sampai saat ini kita tidak ada yang terkena, dan kita masih tetap melawan, tapi kita tetap antisipasi. Nanti kita akan Dinas Kesehatan dengan tim untuk bisa memberikan sosialisasi dan antisipasi agar tidak ada yang terkena polio. Pak, mungkin terkait MCC Pak, tadi kan ada pesan dari Dewan, ada aturan terkait pengelolaan MCC. Ya, ini harus kita harus duduk bersama ya, terkait dengan pembahasan ini. Kita akan manggil pengelola MCC, Perida, program seperti apa, nanti kita akan cari solusi. Ada perwalnya mungkin Pak? Ya, nanti kita panggil dulu kalau sudah jelas ya, karena kan progresnya selama ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat ya terkait dengan MCC ini. Nah, ini kan kita harus jelas dulu nanti mana yang komersial, mana yang tidak ya. Nanti kalau sudah oke sepakat, kita akan buat regulasi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2023, karena ini untuk dasar kita untuk membahas APBD 2025. Artinya semua tahapan-tahapan sudah kita lewati bersama. Poin-poin sebenarnya dimulai dari pandangan umum fraksi, kemudian laporan Badan Anggaran selaku pansus yang membahas, dan kemudian pendapat akhir fraksi sudah jelas terlihat bagaimana Dewan mengkritisi beberapa poin-poin
kinerja yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tapi yang jelas kita bersyukur bahwa tahun ini, tahun 2023 itu tahun terbaik 10 tahun terakhir untuk angka silpa. Silpanya kecil, walaupun dalam tanda kutip sebenarnya belum sesuai ideal karena kita berharap di angka 150 miliar, sekarang 199, masih ada 40 miliar sebenarnya. Kalau hitungan kita selaku badan anggaran, angka 100 sampai 150 miliar itu efisiensi dari penyelenggaraan program-program. Tapi kalau tidak ada silpa justru tidak bagus, ya. Nah, tapi silpanya besar juga tidak bagus, sehingga kita harapkan ada keseimbangan di situ. Kita harapkan beberapa mulai 2020 sampai 21, 22, 23 kita selalu berkarya tentang silpa yang besar, bahkan terakhir memecahkan rekor pernah di angka 560 miliar silpa kita, sekarang sudah di angka 199, berarti sudah ada perbaikan. Itu sebenarnya inti daripada pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tapi karena teman-teman ini banyak menerima aspirasi tentang pelayanan publik, tadi beberapa akhirnya pendapat akhir fraksi ngembang ke kinerja dan harapan-harapan. Karena kita harus sadar bahwa 45 orang dewan ini 25 yang jadi lagi, 20 tidak, sehingga ada catatan-catatan penting terkait untuk pemerintah Kota Malang yang harus ditampung oleh pimpinan fraksi. Jadi semua sudah tersampaikan tadi, tinggal bagaimana pemerintah Kota Malang menindaklanjuti itu semua. Ya. Pak, untuk kebutuhan RSUD yang tadi sempat terkena tadi, ya. Kebutuhan SDM RSUD. Oh iya, tadi RSUD itu selalu minta, kita kan terkendala, Mas. Di satu sisi ada surat edaran dari Kemendagri, bahkan dari Menteri ASN, Peraturan Negara, tidak boleh ada perekrutan untuk honorer, untuk tambahan. Tapi di satu sisi kita di lapangan membutuhkan. Kemudian di satu sisi juga ada penekanan tidak boleh APBD itu belanja jasa untuk pegawai di atas 30%. Tapi kenyataannya di lapangan sangat membutuhkan. Inilah yang kita masih di angka 40%. Kalau ini kita tekan, Dewan minta ditekan ideal 30%, maka akan banyak tenaga-tenaga yang tidak bisa kita rekrut. Oleh karena itu kita kemarin khusus untuk RSUD ada diskresi. Bagaimana pemerintah Kota Malang menyampaikan kepada menteri terkait, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan di Kemendagri, agar rumah sakit kita yang ada yang RSUD itu bisa naik menjadi rumah sakit setingkat lah dengan rumah sakit swasta yang ada. Tentu saja ini butuh tambahan SDM di situ. Tapi di satu sisi kita dihadapkan pada aturan tidak boleh menambah SDM. Jadi itu tadi intinya. Sebenarnya dari sisi anggaran kalau kita diperbolehkan, kita mampu kok menyelaraskan sepanjang gaji pegawai yang ditambahkan untuk itu berbanding lurus dengan pelayanan masyarakat. Khusus untuk pelayanan baik itu pendidikan, kita melihat juga banyak guru-guru yang sudah pensiun tidak ada gantinya. Di satu sisi kita tidak bisa mengangkat, ada beberapa guru yang menjadi wali kelas sampai 3 kelas kita temukan. Kemudian di kesehatan, dua faktor inilah sebenarnya bagaimana pendidikan dan kesehatan menjadi titik berat kita tadi dari sisi SDM. Nilai silpa yang rendah itu Pak, apakah tidak ada kaitannya juga dengan pelayanan publik yang selama ini dikerjakan? Oh tidak ada, jadi silpa itu lebih banyak dari PU, dari efisiensi pemenang lelang. Contoh, ada nilai tender 5 miliar, itu pemenang dikerjakan hanya 3,5 miliar. Kemudian ada efisiensi gaji pegawai tadi. Di gaji pegawai juga ada efisiensi karena apa, sudah mencadangkan perekrutan ternyata aturannya tidak boleh. Kemudian ada di efisiensi Mamin. Di Mamin juga ada karena apa, banyak sekarang rapat-rapat itu sudah tidak laksanakan di luar kantor, tapi di dalam kantor. Contoh kayak DPRD jadi sekwan, sekarang kita
di pembahasan APBD tidak ada kegiatan di luar kantor. 2023 kita sudah mendapat masukan dari BPK untuk BIMTEK, peningkatan kapasitas yang melibatkan tenaga ahli, akademisi, wajib dilaksanakan di kantor, selama di kantor bisa dilaksanakan. Artinya selama mungkin. Dari itu ternyata banyak efisiensi. Bisa di situ. Nah, kita lihat 199 miliar itu kemarin tidak ada satupun proyek besar yang tidak berhasil dilaksanakan. Justru banyak dari efisiensi gaji pegawai, dari PU, kemudian dari beberapa dinas juga yang kegiatannya dilaksanakan tapi ada efisiensi di situ. Simon Alfredo melaporkan.